pelajaran terlebih dahulu ya. Nanti yang saya panggil silakan angkat tangan. Olivia, hadir. Rahma, hadir. Arjuna, hadir. Imam, hadir. Putra, hadir. Gisel, hadir. Divya, hadir. Dewi Ruli, hadir. Vida, Deta, Vanessa, hadir. Juanita, hadir. Serla, hadir. Serli, hadir. Ija, Akbar, hadir. Lutfi, hadir. Kamil, hadir. Jila, hadir. Sakit. Jadi 2 orang ya yang sakit. Untuk yang masuk semua hari ini, tolong dijaga kondisi tubuhnya karena kalian kan masih pelajaran full, masih terus pelajaran, jangan sampai sakit. Kalau nanti kalian sakit, kalian akan tertinggal pelajarannya. Jadi tolong dijaga kesehatannya, makan makanan yang bergizi, jangan sering bergadang. Terutama yang cowok-cowok ini biasanya sering main HP sampai malam, main game. Tidurnya kurang, istirahatnya kurang, makannya kurang, akhirnya jadi apa? Sakit. Kalau sakit siapa yang rugi? Diri sendiri. Kalian sendiri rugi. Mau sekolah nggak bisa sekolah, mau makan nggak enak, mau minum nggak enak, ya kan? Ya. Jadi tolong semua dijaga kesehatannya supaya kalian tetap bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Baik anak-anak, sudah paham semua? Ya. Untuk pelajaran di pagi hari ini, Ibu akan menampilkan pelajaran tentang tipe-tipe persendian dengan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Untuk kompetensi dasar pengetahuan menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Untuk yang KD keterampilannya menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Kemudian Ibu akan menampilkan ini. Dari pembelajaran kemarin, kalian masih ingat kan kemarin belajar tentang apa? Apa yang kalian ketahui tentang otot? Sebagai alat gerak aktif. Yang alat gerak pasif kemarin apa, Nana? Tulang. Pintar sekali. Yang lainnya apa alat gerak aktif? Masa lupa? Apa alat gerak aktif? Deta? Apa Deta? Tulang. Yang apa aktif? Otot. Yang pasif? Tulang. Oke. Yang bergerak di dalam tubuh kita apa saja? Tulang. Yang bentuknya otot. Sendi. Jadi antara tulang, otot, sendi saling berhubungan mengakibatkan kita bisa bergerak. Oke. Antara rangka yang satu dengan rangka yang lain saling bergabung apa tidak? Misalkan kalian pegang lengan kalian, lengan antara lengan sama sini tulang, antara tulang dan tulang rusuk ada apa kira-kira yang kita lihat? Sendi. Pernah dengar sendi ada berapa kira-kira sendinya? Macam-macam sendi? Banyak apa? Satu? Oke. Supaya kalian lebih mengetahui tentang pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai nanti. Jadi tolong untuk tujuan pembelajaran kalian tulis. Jadi kalian mengetahui materi apa yang harus kalian kuasai pada pembelajaran kali ini. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, setelah melakukan pembelajaran dengan model BBL dan mengamati video dan PPT, peserta didik dapat memerinci komponen persendian dengan benar. Jadi nanti komponen apa saja yang ada di dalam sendi kita, kalian harus memerincinya dengan benar. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, setelah melakukan diskusi dan
jawab, peserta didik dapat menganalisis tipe-tipe persetujuan dengan tepat. Oke, jadi dari tujuan pembelajaran ini kalian harus mengerti apa yang harus kalian capai untuk pembelajaran kali ini. Oke, sudah paham ya untuk tujuan pembelajaran? Ibu akan langsung menampilkan ini dari gambar yang ada di depan. Kalian amati itu gambar apa? Pemain bulu tangkis melakukan kegiatan olahraga bulu tangkis. Ada berapa orang itu? Ada 2 orang. Kemudian ibu akan bertanya, mengapa seseorang dapat berpindah atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain ketika pemain bulu tangkis misalkan ada kopnya ya, kopnya berpindah kan dari lapangan satu dari lawan ke tempat kita. Kita berpindah apa enggak kalau ada kop? Berpindah. Ya melangkah untuk mengejar kop ya. Kira-kira kenapa kok kita bisa berpindah seperti itu? Karena punya sistem gerak. Gerak itu apa sih? Gabungan apa saja sih? Otot, tulang, dan sendi. Otot sebagai apa? Alat gerak aktif. Alat gerak aktif. Kemudian yang tulang sebagai Alat gerak pasif. pasif dan ada Sendi. yang gabungan ya. Oke. Kemudian dengan bantuan apa seseorang dapat bergerak ke kiri dan ke kanan? Tulang juga. Ada tadi kalian melupakan satu kalimat otot, kemudian tulang, sendi. Kira-kira satu lagi apa ya? Saraf. Baik sekali, harus ada sarafnya. Jadi supaya kalian lebih mengetahui tentang tipe-tipe persendian, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok akan terdiri dari 4 sampai 5 orang. Seperti yang kemarin kelompoknya sudah dibagi secara heterogen. Silakan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Nanti ibu akan mengasihkan LKPD-nya. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kalian bisa mencari jawaban dengan literatur yang ada di buku paket, atau kalian juga bisa mencari di internet. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham dari pertanyaannya, silakan angkat tangan. Kelompok berapa? Dikerjakan, saling bekerja sama, jangan lupa. Jadi nanti ibu ada 3 penilaian ya anak ya. Dari hasil pertemuan kali ini ibu akan menilai dengan 3 penilaian. Yang pertama dari tes kognitif, nanti akan ibu nilai dari hasil kalian waktu mengerjakan tes di kuisis. Yang selanjutnya tes afektif dari sikap kalian pada saat kalian melakukan diskusi. Untuk penilaian ketiga tes psikomotorik pada saat kalian melakukan presentasi. Jadi ada 3 penilaian yang ibu lakukan untuk pertemuan kali ini. Jadi silakan kalian berdiskusi, saling bekerja sama antara anggota kelompok. Jangan sampai ada yang tidak ikut berpartisipasi dalam pengerjaan LKPD
APD yang ada di kelompok. Gimana anak? Paham?
Kelompok 1 sudah selesai berapa pertanyaan? 2. Masih kurang banyak ya? Iya. Mau cuy gitu soalnya dia. Waktunya kurang 20 menit lagi ya anak-anak ya. Jawabannya dicari yang terbaik. Kalian bisa mencari di buku, di internet, bisa dicari jawabannya di situ. Nanti Ibu akan mengasih penghargaan kepada kelompok yang paling aktif dalam melakukan presentasi. Kalian harus aktif, tanya jawab, aktif, diskusi. Jadi jangan sampai kelompoknya pasif ya. Kelompok 1 aman, kelompok 1 Untuk kelompok 1 nanti pertanyaannya di LKPD itu ada pencontohan ya. Jadi nanti untuk kelompok 1 presentasi sambil
Eta tadi sudah makan. Iya. Masih semangat? Harus semangat. Ayo kurang 10 menit lagi untuk presentasinya, masih kurang 10 menit lagi. Oke, waktunya kurang 7 menit lagi untuk presentasi. Tujuh menit lagi untuk presentasi. Nanti diawali kelompok berapa dulu, anak-anak? Satu dulu. Nanti kelompok satu, kelompok saya ke kelompok satu yang banyak. Oke. Siap yang banyak. Tadi sudah bilang untuk kelompok yang paling aktif nanti akan mendapat hadiah. Ya. Aktif bertanya, aktif menjawab, semuanya harus aktif. Oke. Kurang 5 menit lagi anak-anak ya. Ayo kurang 3 menit lagi untuk kalian melakukan presentasi. Sampai Juna sampai takut diintip temennya loh, ditutup online gitu. Juna ini diskusi kelompok ya, bukan individu ya.
Satu menit lagi untuk kalian melakukan diskusi, presentasi. Diskusinya akan berakhir dalam waktu 1 menit lagi. Gimana Nana? Sudah hampir selesai semua? Sudah. Benar. Benar. Benar ini jawabannya? Benar. Oke, berarti bisa langsung presentasi untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo, langsung tepuk tangan kelompok 1. Kelompok yang sangat semangat sekali. Jangan lupa anggota kelompoknya ayo semua hadap ke depan melihat temannya melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Iwanita dan rekan saya. Nama saya Stella Putri. Baik, saya di sini kami akan mempresentasikan yang dibacakan oleh rekan saya. Ayo anak-anak tolong dilihat ya. Aktivitas kegiatan 1 menggelengkan serta menganggukkan kepala. Jenis sendi yang berperan sendi putar. Ayo tolong contohkan dulu gimana itu menggelengkan dan menganggukkan kepala. Bareng, harus kompak. Dihitung dulu. Anggu, geleng. Itu ya anak-anak. Contohnya seperti itu. Jawabannya merupakan contoh sendi apa? Putar. Sendi putar yang ada di leher. Coba kalian putarkan bisa apa enggak? Berputar-putar. Paham ya itu ya? Contohnya sendi putar. Paham anak-anak? Nomor 2. Menggerakkan pergelangan tangan, jenis sendi yang berperan, sedikit geser. Gimana? Menggerakkan pergelangan tangan. Kalau kalian ibaratkan mengulek bumbu. Ayo gimana? Mengulek-ulek. Selain mengulek ini gimana? Untuk apa? Naik sepeda motor. Gas gitu ya. Oke. Sendi apa tadi? Sendi geser. Sendi geser. Oke, jadi itu termasuk sendi geser ya. Selanjutnya nomor 3. Luruskan tangan dan kemudian membengkokkan siku. Jenis sendi yang berperan adalah sendi engsel. Gimana contohnya? 1, 2, 3 harus kompak. 1, 2. Lurus dulu. 1, 2. Burung 3. Lurus dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sendi apa itu? Sendi engsel. Engsel. Kalian tahu engsel? Engsel di pintu itu loh, Rek. Tapi kan nggak bisa mutar. Jadi kayak
soalnya. Paham ya? Paham. Menggerakkan ibu jari. Jenis sendi yang berat, sendi pelana. Ayo ibu jarinya seperti kalian mengetik SMS, anak-anak ini. Jempolnya digoyangkan. Ibu jari itu jempol ya. Gerak-gerakan. Ada bisa nggak apa ibu jarinya ini sampai ke belakang gini? Bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Berarti kan bukan sendi putar ya, tapi sendi pelana. Pelana itu apa sih? Bisa. Kalian tahu kuda? Tahu kuda, Rek? Tahu. Kalau kalian jadi penunggang kuda, kudanya apa langsung ditinggalin gitu? Kan enggak kan? Dikasih apa? Pelana kan? Tahu kan pelana tempat dudukannya kuda? Kan sama seperti ibu jari, betul ya? Iya, pelana itu. Makanya namanya sendi pelana. Lanjut. Menggerakkan bahu, jenis sendi yang berat, sendi ulu. Ayo, bahunya mana sih bahu? Gimana menggerakkannya? Puter-puter. Ini tangannya semua di sebelah kanan. Yang presentasi. Puter bahunya. 1, 2. Itu siapa namanya? Kalau itu bahu. Jadi tubi peluru ke segala arah. Dari belakang bisa, dari depan bisa. Bisa. Lagi. Dua tangan, dua tangan. Paham ya? Paham. Lanjut. Gerakan punggung, jenis sendi yang berperan adalah sendi geser. Menggerakkan punggung. Gimana menggerakkan punggung? Contohnya, bareng dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ya. Itu namanya sendi geser. Kemudian, Menggerakkan pergelangan kaki. kalau kalian main sepak bola, kakinya tidak bisa bergerak tetap lurus gini. Bisa jalan apa enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kaki tidak bisa ditekuk lurus. Enggak bisa. Jadi harus ada sendi apa? Geser. Geser. Oke. Gimana anak-anak? Paham dari macam-macam sendi tadi? Paham. Oke, lanjut kelompok 1. Kemudian gimana? Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tuh, banyak sekali yang mau tanya ke kelompok 1. Kelompok berapa dulu? Kelompok 2 atau kelompok 3? Empat pengen nangis nanti kalau Mengapa jari-jari kita bisa bergerak? yang keras kalau baca. Mengapa jari-jari kita bisa bergerak? Mengapa jari-jari kita bisa bergerak? Ayo ditulis pertanyaannya, diskusi dulu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang membuat jari juga bisa digerak-gerakkan. Sendi antara tulang jari ini hanya bisa digerakkan dengan cara fleksi dan ekstensi atau menekuk dan meluruskan. Ini artinya jari hanya bisa digerak dan menekuk lalu diluruskan lagi. Bagaimana? Gimana kelompok 4? Cukup? Contohnya, Contoh gerakan menekuk gus, ditekuk. dan meluruskan.
lalu menekuk dan meluruskan. Yang selain itu mana? Ini Jadi. Oke. bagaimana? Apakah sudah? Cukup. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi dari kelompok lain? Sudah. Kelompok 3, kelompok 3. Kenapa jari tangan atau jari kaki apabila ditekuk bisa berbunyi klik? Kenapa jari tangan dan jari kaki kalau ditekuk muni cetek gitu ya? Klik, klik, cetek gitu. Kenapa? Kok bisa berbunyi kalau ditekuk? Nah itu bunyi itu, nah bunyi lagi. Kelompok 1 semangat diskusi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Persendirian ibu jari terasa kaku, nyeri dan terdengar bunyi klik. Saat ditekuk mungkin menandakan Anda mengalami peradangan sendi. Ya, jawabannya seperti itu. Ya, bagaimana? Gimana kelompok 3? Setiap apakah itu bahaya kalau dilakukan tiap hari? Sesuai namanya, bentuk sendi pelana cuman menyerupai pelana kuda yang cenderung pada satu sisi. Gimana? Kalau dilakukan terus-menerus kira-kira bahaya apa tidak? Tadi kan kelompok 3 jawabannya apa tadi? Karena ada peradangan pada sendi. Kalau dilakukan terus-menerus kira-kira berbahaya apa tidak? Tidak, berbahaya. Berbahaya ya anak-anak ya. Jadi kalau dilakukan secara terus-menerus tadi kan menandakan adanya peradangan sendi. Semakin lama peradangannya akan semakin membaik atau memburuk? Memburuk. Jadi bahaya atau tidak? Bahaya. Gimana kelompok? Tidak, Oh. Ayo yang mau tanya lagi. jari jempol termasuk sendi apa? Sesuai namanya, bentuk sendi pelana jempol menyerupai pelana kuda yang cembung pada satu sisi dan cembung pada sisi yang lain. Tadi sudah ya, jari jempol, sendi, pelana. Gimana untuk kelompok 2, 3, 4? Masih ada pertanyaan lagi? Ya. Ayo bisa diakhiri kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan mengakhiri presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Jangan lihat ke bawah ya yang presentasi. presentasikan diskusi kami akan dibacakan oleh teman kami. Yang dikenalkan dulu temennya. Perkenalkan, nama saya Syarif Putri, samping saya Imam Tawakil. baik, diskusi kami akan dibacakan oleh teman saya. Di mana kita Mbak kedengeran? Baca-baca sendiri soalnya
beberapa macam sendi yang dapat kalian gerakan. Ada 6, yaitu sifat atau sendi putar. Sesuai dengan namanya, sendi-sendi yang satu ini dapat digerakkan dengan cara memutar. Akan tetapi perputaran sendi pada badan manusia tidak bisa dilakukan sebesar 360 derajat. Jika dipaksakan, maka sendi bisa robek dan tidak dapat berfungsi lagi. Contoh, sendi yang jenisnya putar adalah sendi tulang tengkorak dan sendi atlas. Dengan adanya sendi putar ini, kita dapat menengok kanan dan kiri lebih mudah. Pelane atau sendi geser. Pada jenis sendi geser, pergerakan tulang adalah mendatar. Jika dianalogikan sama dengan kamu membuka sebuah lemari geser. Jenis sendi geser menghubungkan tulang yang memiliki permukaan datar atau bergelombang. Maka dari itu pergerakannya adalah geser. Contoh bagian buku yang menggunakan sendi geser adalah pergelangan tangan dan juga kaki. Gerakan yang bisa dilakukan oleh sendi ini adalah dua hal, yakni ke depan dan ke belakang. Contoh anggota tubuh yang menggunakan sandi tangan adalah tulang frontal, gigi jari, dan berhubungan menggerakkan tangan. Finger atau sandi ankle. Jadi sendi yang satu ini dapat menggerakkan tulang layaknya sebuah pintu. Artinya sendi ini hanya bisa dilakukan satu arah saja. Contohnya, sendi ankle adalah tulang paha, tulang kering, dan juga tulang lutut. Kondiloid atau sendi gulung. Sendi ini dapat menggerakkan tulang untuk dapat berotasi pada porosnya. Namun gerakan yang digunakan masih dalam batasan. Contohnya seperti tulang pada telapak tangan dan sifat tulang jari-jari. Ball and socket atau sendi peluru. Jenis sendi yang terakhir adalah jenis sendi peluru atau sendi yang dapat bergerak ke segala arah. Contoh anggota tubuh yang menggunakan sendi peluru adalah tulang belakang, pangku, dan lengan atas. Baik, ada pertanyaan dari kelompok lain? Airi. Kelompok berapa yang mau bertanya? Kelompok 1. Kelompok 1 sangat semangat sekali hari ini. Sebutkan yang termasuk sendi mati apa saja. Ayo, dijawab, didiskusikan dulu. Pertanyaan dari kelompok 1. Sebutkan yang dimaksud dengan sendi mati dan apa saja. Gimana kelompok 2 ada kesusahan? Ya, ayo. Baik, kami akan menjawab dari kelompok 1. Sutura, syndesmosis, sendi apa? Sutura, Sendi sutura, sendi syndesmosis, komposis, sinkontrosis, dan sinostosis. Baik, ada pertanyaan dari kelompok lain? gimana kelompok 1? Sudah cukup. Lanjutkan. Kelompok 3. Mengapa pada saat cuaca dingin sendi pada tubuh menjadi kaku? Mengapa pada saat cuaca dingin sendi pada tubuh menjadi kaku? Lutfi pernah?
Waktu cuaca dingin sendinya kaku. Pernah. Yang mana yang kaku? Semua. Semuanya kaku. Tangan apa kaki? Tangannya kaku. Kaku. Ya gimana kelompok? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Penurunan suhu membuat tubuh lebih banyak menghemat panas dengan cara lebih banyak mengirimkan darah ke organ-organ penting di pusat tubuh. Saat ini terjadi pembuluh darah pada sekitar lengan, kaki, bahu, dan lutut menjadi kaku dan menyebabkan rasa sakit. Gimana? Kelompok 3 sudah cukup? Sudah. Ya. Kelompok lain yang mau bertanya? Yang keras ya, nggak dengar suara. yang harus dilakukan ketika nyari sendi? Apa yang harus dilakukan ketika nyeri sendi? Apa yang kalian lakukan ketika kalian nyeri sendi? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Beristirahat yang cukup, mengompres bagian sendi yang luka, menggunakan obat pereda nyeri, merendam sendi yang nyeri dengan air hangat. Sudah cukup. Bu, apa boleh pakai balsam, Bu? Tanyanya ke Desi apa kelompok lain? Kelompok kedua. Ke Samia 2. Samia. Ke Desi. Kalau kalian tanyanya tadi kalau nyeri sendi, apakah boleh menggunakan balsam? Ya kan? Balsam itu biasanya kalau dioleskan gimana rasanya? Panas. Ada panas. Ada yang panas, ada yang hangat. Kalau kalian mengasih balsamnya itu banyak, pasti yang dirasakan panas. Kalau panas, kebanyakan yang terjadi pada kulit kalian akan terjadi apa? Iritasi, ya kan? Jadi kalian boleh mengoleskan pada yang terkena nyeri sendi, tapi sesuai dengan petunjuk. Kalau kelebihan itu juga tidak baik. Tuh, boleh, tapi jangan sering-sering juga. Nanti pas saat sedikit sakit langsung ayo pakai balsam. Semua bawa balsam selanjutnya. Boleh, tapi jangan sering-sering. Gimana Nana? Paham? Baik, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, presentasi kelompok mana dulu ini? 3 Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nusian dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Dikenalkan dulu teman-temannya. Teman saya Mawati, Lutfi, dan juga Akbar. Presentasinya akan dibacakan oleh teman saya Lutfi. Yang keras ya. Gak kedengeran. Apakah semua sendi mempunyai arah gerakan yang sama? Mengapa? Keras. Ayo, ojo cepat-cepat, pelan-pelan tapi keras. Apakah semua sendi mempunyai arah gerakan yang sama? Mengapa? Kecepatan. Jawabannya adalah tidak, karena setiap
sempurna karena manusia memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Jadi alat bersifat yang sempurna manusia juga berbeda-beda dan beragam. Gimana anak-anak dengar? Jadi kelompok 3 mempresentasikan apakah manusia itu mempunyai sendi yang beragam dan fungsinya apakah sama gitu ya? Jawabannya tidak. Jadi masing-masing sendi itu mempunyai fungsi tersendiri. Tadi kan ada sendi putar, sendi pelana, sendi peluru, sendi engsel. Fungsinya kan berbeda-beda. Jadi benar mempunyai beragam, tapi untuk fungsinya antara satu dan yang lain itu tidak sama. Itu kelompok 3, ya. 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 Kemudian Dan presentasi dari kami dari kelompok lain ada yang ditanyakan. ayo untuk kelompok lain silakan bertanya. Mengapa pada persendian tidak mudah lepas? Mengapa sendi? Pada persendian tidak mudah lepas. Maksudnya mengapa? Bahkan ada sendi di tubuh manusia. Mengapa sendi itu tidak mudah lepas? Bayangkan kalau sendi itu tiba-tiba lepas. Ya, ojol. Jawaban pertanyaan dari kelompok 1 yang dibacakan oleh teman saya Rahma. Mengapa sendi tidak mudah lepas? Karena ada jaringan yang membuatnya tetap kuat. Jaringan yang membuat tetap kuat dinamakan dengan ligamen. Sifat ligamen adalah kuat dan lembut. Gimana kelompok satu? Jadi di antara sendi itu terdapat ligamen yang bersifat lembut. Kalau ligamen itu bersifat kaku, nanti kan tidak bisa bergerak juga sendinya. Jadi kalau misalkan sendi itu bisa lepas sendiri, apa yang akan terjadi? Sendi itu kan menggabungkan antara tulang satu dengan tulang yang lain, ya kan? Kalau sendinya tiba-tiba lepas, tulangnya gimana? Nggak bisa gabung kan? Nggak bisa gerak juga kan? Misalkan di antara ini guys, di antara tulang siku ini, di siku kan ada antara lengan atas, ya kan, humerus sama radius dan ulna, hasta dan pengumpil. Kalau nggak ada sendi di siku, kira-kira apa yang terjadi? Copot kan ini, nggak bisa kan? Juga ada sarafnya kan, Rek? Ya kan? Kalau sarafnya itu tidak ada juga kan tidak bisa bergerak. Jadi sendi itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nggak mungkin bisa lepas. Kecuali kalau ada kecelakaan, ya. Kalau kalian jatuh atau gimana bisa. Tapi nanti kan untuk supaya tidak lepas lagi kan kalian berobat, bisa ke dokter. Atau biasanya kalau orang Jawa kemana, Rek? Kalau misalkan keselio gitu? Itu yang tradisional. Seharusnya ke dokter ya, jangan ke sakal putung ya. Ayo lanjut. Ada pertanyaan lain? Ada. Apa yang terjadi jika kita tidak mempunyai sendi? Yang jawab nanti gantian ya, yang cowok ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang terjadi jika tidak mempunyai sendi? Ayo yang lainnya perhatikan. Fungsi sendi merupakan penghubung antar tulang sekaligus penggerak tulang. Tanpa sendi, tubuh tidak akan bisa bergerak bebas. Baik, cukup. Cukup. Lanjut, yang mau bertanya lagi, kelompok berapa? Kelompok 4. Yang keras gantian yang tanya. Delta belum tanya tadi, yang baca Delta gantian. Delta tanya. Delta jangan tidur, Delta. Hubungan antar tulang manakah yang termasuk sendi mati? Hubungan tulang manakah yang termasuk sendi mati?
Lutfi tadi belum jawab ya, Tania. Udah Akbar sudah? Belum. Akbar yang baca Akbar, Tania. Jawaban dari pertanyaan kelompok 4 akan dibacakan oleh teman saya Akbar. Hubungan antara tulang manakah yang termasuk sendi mati? Sendi mati sinartrosis merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contoh sendi yang terdapat pada tulang manusia. Contohnya gimana contohnya? Contohnya jelas. Oh nggak jelas. Oh nggak jelas. Oh ya benar. Ya nggak jelas. Tulang manusia yang mana contohnya? Contohnya yang mana yang di manusia yang termasuk sendi mati? Contohnya apa? Tulang yang ada di tengkorak. Mana kelompok 4 sendi mati? Contohnya ada di tulang tengkorak. Sudah paham? Sudah. Ayo. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo agak geser anak-anak. Delta di pinggir. Yang baca di tengah. Geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Juna Widya. Pertama akan dibacakan oleh teman saya Dora. Yang keras Ninda. Kami sering mendengar istilah Enggak jelas, Bu. Yang belakang nggak dengar Ninda. Yang keras kalau baca tuh yang keras. Jangan cepet-cepet, pelan tapi keras. Ayo. mungkin kami sering mendengar istilah keseleo. Maafkan. Ayo ganti-ganti. Yang keras bacanya. Mungkin kami sering mendengar istilah keseleo. Pemanfaatan teknologi apakah yang bisa dimanfaatkan untuk penyembuhan keseleo? Keseleo atau spray adalah cedera pada ligamen. Selain kaum keseleo sering terjadi pada lutut, tumit, pergelangan tangan dan jari jempol tangan. Ayo lagi. Lainnya bawahnya. Pemanfaatan teknologi yang bisa untuk menyembuhkan keseleo adalah dengan metode pengobatan dengan gelombang suara untuk merangsang jaringan di sekitar area cedera. Getaran gelombang suara dapat merangsang produksi kolagen dan menciptakan panas dalam jaringan, sehingga mampu mendorong penyembuhan pada jaringan lunak dengan meningkatkan metabolisme pada tingkat sel. Metode ini berguna untuk membantu proses penyembuhan tulang, penanganan cedera ligamen, dan lainnya. Jenis terapi ultrason tergantung pada kondisi cedera. Untuk dari myopas Udah. ada yang ditanyakan? Ya.
apakah yang terjadi jika keseleo tidak diobati? Apa yang terjadi Jika keseleo tidak diobati. jika keseleo tidak diobati? Ayo diskusi dulu sama kelompoknya. Apakah yang terjadi jika keseleo tidak diobati? Efek dari keseleo terjadi lebih berbahaya jika terus dibiarkan terjadi. Seseorang yang terkena penyakit ini akan mengalami kecacatan dan artritis jantung atau pernapasan yang lebih tinggi. Gimana? Kelompok tadi yang tanya kelompok 3 gimana? Sudah? Efek dari keseleo ternyata lebih berbahaya jika terus dibiarkan terjadi. Seseorang yang terkena penyakit ini akan mengalami kecacatan dan artritis jantung atau pernapasan yang lebih tinggi. Sudah cukup. Dari kelompok lain. Ada. Dua. Kelompok 2 dulu. Apakah terkilir dan keseleo itu sama? Apakah terkilir dan keseleo itu sama? Antara terkilir dan keseleo. Tulisannya sama beda? Beda. Pengertiannya gimana? Kelompok 4? Apakah terkilir dan keseleo itu sama? Bedanya keseleo dan Sama apa beda jawabannya? Sama apa beda jawabannya? Beda. Sama apa beda? Beda. Beda. Yang bedanya apa? bedanya keseleo dan terkilir adalah terletak pada bagian otot yang robek. Terkilir adalah peregangan atau robeknya ligamen. Keseleo adalah robeknya tendon atau jaringan otot. Gimana kelompok 2? Sudah cukup. Sudah cukup. Ayo yang mau tanya lagi kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Apa pencegahan yang dapat dilakukan pada gangguan keseleo? Kalau kalian keseleo, apa yang akan dilakukan untuk mencegah keseleo? Apa pencegahan yang dapat dilakukan pada gangguan keseleo? Pencegahan keseleo dengan menggunakan sepatu yang aman dan nyaman dalam segala aktivitas. Pencegahan keseleo dengan menggunakan sepatu yang aman dan nyaman dalam segala aktivitas, seperti saat olahraga, menjadi pemakaian sepatu hak tinggi, lakukan olahraga yang rutin, tetapi jangan berlebihan. Gimana kelompok 1? Sudah cukup. Ya, sudah cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan. Biasanya kelompok 4 punya pantun, ini tadi kok nggak ada pantunnya? Ada, cuma Oke, jadi untuk kelompok yang paling kompak dari hasil diskusi kali ini diberikan kepada kelompok ayo mana?
selanjutnya Ibu akan menayangkan video sebagai penguatan. Tolong video ini kalian amati dan kalian catat hal-hal yang penting yang ada di video ini. Kalian amati ya. Videonya kalian amati terlebih dahulu. Dan kalian Kali catat. ini kita akan belajar tentang macam-macam sendi di tubuh manusia. Sendi merupakan titik di mana dua tulang saling berhubungan. Macam-macam sendi dibagi menjadi tiga. Yang pertama sendi mati atau synartrosis, yang kedua sendi kaku atau amfiartrosis, dan yang ketiga sendi gerak atau diartrosis. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Yang pertama sendi mati. Sendi mati menghubungkan dua tulang atau tidak menimbulkan pergerakan. Contoh dari sendi mati adalah sendi pada tulang tengkorak. Yang kedua sendi kaku. Sendi kaku memberikan pergerakan walaupun sifatnya terbatas. Sendi kaku salah satunya terdapat pada ruas tulang belakang serta simfisis pubis pada biut. Yang ketiga sendi gerak. Manusia memiliki banyak sendi gerak. Berikut ini pengelompokan dan letak dari sendi gerak. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi ini memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah. Contohnya adalah sendi pada lutut. Yang kedua, sendi putar. Sesuai namanya, sendi ini memiliki karakteristik memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contoh dari sendi putar yaitu sendi di antara tulang hasta dan tulang pengubil pada lengan. Yang ketiga, sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Pada sendi peluru, sebuah tulang yang berbentuk lingkaran duduk menempel pada rongga tulang lain. Contoh sendi peluru terdapat pada sendi panggul yang menghubungkan tulang panggul dengan tulang paha. Selain itu, sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan lengan atas. Yang keempat, sendi gulung. Sendi gulung bisa dijumpai antara tulang yang memiliki rongga elips dan permukaan tulang lain yang berbentuk bulat telur. Sendi ini hanya memungkinkan dua sumbu gerakan, yaitu gerakan membengkokkan dan gerakan meluruskan, serta gerakan menjauh dari tubuh dan gerakan mendekat ke arah garis tubuh. Contoh sendi gulung yaitu sendi penghubung tulang telapak tangan dengan tulang jari. Yang kelima adalah sendi pelana. Sendi ini memang mirip dengan pelana yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contoh sendi pelana adalah sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Yang keenam adalah sendi geser. Sendi ini memungkinkan pergerakan tulang yang sama-sama datar. Contoh dari sendi geser yaitu sendi interkarpal yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan. Nah, itu tadi anak-anak hasil video tentang tipe-tipe sendi dan macam-macam sendi. Baik, Ibu akan bertanya kepada kalian dari pembelajaran kali ini, dari hasil diskusi dan dari video yang Ibu tayangkan, kesimpulan apakah yang dapat kalian ambil? Ayo silakan angkat tangan. Yang bisa, kelompok 2 dulu. Terdapat manusia terdapat sendi yang kurang keras ya, kurang keras, tolong dibaca keras. Dalam tubuh manusia terdapat 6 sendi yang dapat digerakkan, yaitu 1. Pivot atau sendi putar, 2. Flank atau sendi geser,
dompet atau sendi peluru. Oke, ada 6 sendi yang ada di tubuh manusia yang sudah dijelaskan dari Vanessa tadi. Ayo, kesimpulan yang kedua apa? Dari kelompok berapa yang mau tadi? Kelompok 1 kesimpulannya apa? Kelompok 1 kesimpulannya apa? Kelompok 1 kesimpulannya sudah. Kelompok 1 gimana, ada kesimpulannya? Kesimpulannya kita dapat mempelajari berbagai macam tentang sendi. Macam-macam sendi dan tipe-tipe sendi. Macamnya tadi ada berapa? 6. Oke. Ibu akan menyimpulkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di depan tadi ya. Tadi kalian yang pertama tujuannya kalian dapat memerinci tipe-tipe persendian. Komponen penyumbang tunjang persendian yang pertama ada ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, tulang rawan hyalin, dan bursa. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, berdasarkan fungsinya sendi dibedakan menjadi 3: sinartrosis, sendi tidak dapat digerakkan; amfiartrosis, sendi digerakkan sedikit; dan diartrosis, sendi dapat digerakkan bebas. Tadi ada 6 macam sendi. Berarti yang diartrosis apa? Yang pertama tadi sendi apa? Sendi kota. Yang kedua Sendi engser. sendi engser. Yang ketiga sendi pelana. Yang kelima sendi engser. Yang keenam sendi bulung. Ada 6 sendi. Baik, dari pembelajaran kali ini Ibu akan merefleksikan pembelajaran kali ini. Dari hasil pembelajaran kali ini, bagian manakah yang kalian senangi? Yang paling kalian senangi yang mana, anak? Dari pembelajaran kali ini, bagian manakah yang paling kalian senangi? Gerakan sendi, contoh-contoh sendi tadi dicontohkan. Dan kemudian apa lagi? Melihat video tentang sendi. Kemudian dari pembelajaran kali ini, adakah yang masih belum paham tentang materi kali ini? Ada yang belum paham? Data gimana, sudah paham semua? Ada. Lutfi masih kurang paham. Kalau kurang paham bisa dipelajari lagi di rumah, dibaca lagi bukunya. Untuk pemahaman lebih lanjutnya lagi, Ibu akan menampilkan tes kognitif yang ada di puisi. Silahkan kalian buka alamatnya yang sudah ada di WA grup kalian. Ini untuk kodenya. Seperti biasa kalian masuk puisis.com/join. Kalian masukkan kodenya. Kodenya 540513. Masih 1 orang yang sudah bergabung, Sally? 2 orang, 3 orang? 4? Lima 640. Sudah semua? 540513. Yang gabung masih 8 orang. Iku Pak. Ini siapa itu? Rapi kita. Pak Cita. Gua sama nanti mulai kok. Mau kunci kita. 540513. Ini mulai.
Masih berapa ini? 12, 13. 13 kurang. Siapa yang belum masuk? 540513. Ini loh. Sudah semua? Sudah semua? Siapa yang belum? Saya. 540513. Ayo, kurang berapa orang nih?
rumah terlebih dahulu. Dibaca dulu bukunya supaya kalian bisa mengerti sebelum mulai belajar untuk pertemuan selanjutnya. Gimana anak? Paham? Oke. Jadi sebelum ibu akhiri, kelompoknya meja dan kursinya dikembalikan seperti semula. Nama mejanya dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillah. Jadi ibu ingatkan kembali untuk besok ya, jangan lupa dipelajari materi selanjutnya tentang kelainan dari sistem gerak. Kalian bisa langsung pulang ke rumah masing-masing. Jangan lupa nanti di jalan hati-hati ya, jangan kebut-kebutan, helmnya dipakai supaya nanti tidak ditilang sama polisi. Bisa coba ibu lihat lebih dahulu sebelum kalian pulang, bangku sama mejanya sudah bersih apa belum? Lebih dahulu. Masih ada kotoran apa enggak yang ada di meja? Ini ada kotoran di bangku itu buat di luar kertasnya. Kertasnya dibuang terlebih dahulu. Sudah bersih semua ketua kelas? Tolong bantu Bu Desi untuk mengecek di mana kelasnya. Kalau kelasnya kotor berarti nanti yang tanggung jawab ketua kelas. Nanti yang piket siapa yang piket? Angkat tangan yang piket. Ketua kelas yang piket. Yes. Kita ketua kelas. Kelasnya sudah rapi bersih. Oke, Ibu akan mengingatkan sekali lagi dari pembelajaran tadi kan sudah tentang kemarin tentang sistem pergerakan, tentang tulang, kemudian alat gerak aktif otot. Ini tadi tentang sendi. Besok berarti tentang kelainan yang ada di sistem gerak. Jadi kalian harus mempelajarinya terlebih dahulu di rumah. Kalau besok tiba-tiba menjadi gini, sekarang ada pretest gitu, kalian siap nggak kalau nggak belajar? Siap. Kalau berarti tandanya yang siap berarti belajar, yang tidak siap berarti tidak belajar. Oke, bisa kalian ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Bangku mejanya dibersihkan sudah, terbakar bukunya dimasukkan di tas terlebih dahulu, tasnya dibawa pulang. Oke, sudah semua. Ibu akhiri pelajaran kali ini. Semoga ilmu yang ibu berikan akan bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kok.